saya hidup dari alumni lah, ya. Artinya kita nggak bisa tanpa kawan. Nah, kawan terdekat adalah fakultas itu adalah alumni. Ya, mitra terdekat itu alumni. Nah, makanya ketika saya ditunjuk menjadi tugas dekan, saya rajin keliling, mendatangi para alumni. Keliling ya? Ya, keliling. Walaupun high rank saya bilang saya mau ketemu, dan ketemu sampai dia tanya, kamu mau apa? Enggak, saya cuma mau ketemu dengan abang ini, saya memberitakan bahwa saya sekarang dekannya. Sekarang kalau ditanya IPK, mahasiswa sekarang, IPK pernah ada, Pak Dekan, saya besok waktu wisuda kira-kira IPK saya dimunculin nggak? Oh iya, dimunculkan lah, gitu kan. Wah, sebisa mungkin enggak. Kenapa? Saya malu. Katanya. Loh, kenapa Anda malu? Berapa IPK Anda? IPK saya 3,2. Hah? 3,2 aja udah malu, gitu kan. Nah, ada rahasia yang saya harus beritahukan. Ya. Semenjak tahun 2000, UI itu sudah menjadi badan hukum. Nah, ketika badan hukum itu perjanjiannya adalah otonomi. Nah, ketika otonomi akan mengurangi subsidi. Dan bahkan di tahun 2023 kemarin itu BOP, biaya operasional pendidikan itu dari pemerintah itu hampir nol. Fakultas itu nol. Jadi selama 13 tahun ini semenjak 2000 itu kita harus sudah berusaha mencari sendiri. Ya, walaupun dia badan hukum, benar nggak ya kalau pemerintah tidak hadir di dalam bidang pendidikan ini? Yang menjadi kritisi kita bersama harusnya ya. Sebenarnya kan banyak sekali sistem seperti di Eropa, Jerman yang tetap subsidi ya. Karena itu tanggung jawab pemerintah. Ini kan kadang enggak. Kenapa? Karena udah badan hukum sudah bisa berdiri sendiri, otonom dan cari uang sendiri. Di mana suruh cari uangnya? Kan bukannya suruh kita itu ngajar. Masa dosen-dosennya suruh berbisnis, buat mall, buat pompa bensin, buat ini. Ini kan agak kontradiktif terhadap tujuan dari pendidikan itu sendiri. Mestinya kan maksud saya pemerintah hadir memberikan. Ya, masih care lah. Kan undang-undang 20% untuk yang pendidikan, masuk. Untuk investasi manusia gitu. Betul. Ya. Nah, kalau ini kan keperluan nyata harusnya menurut saya dibiayain gitu loh oleh negara. Bahkan walaupun ini ada tidak semua. Halo para sobat podcast 9. Hari ini kembali kita berjumpa. Dan pada awalnya seperti biasa saya selalu mengingatkan tegakkan hukum dan berikan keadilan. Berbicara mengenai hukum tentu tidak terlepas dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FAUI. Tahun ini FAUI berusia tepat 1 abad atau 100 tahun. Jadi sebagai lokomotif, sebagai tiang dari pendidikan hukum, tentu banyak sekali lintasan sejarah, lika-liku, dan peranan yang diberikan oleh Fakultas Hukum kepada bangsa dan negara ini. Nah, dalam konteks itu hari ini kami mengundang Dekan Fakultas Hukum yang baru, yang masih muda, ya, yaitu Pak Rulian Aritonang, dan dia sudah ada di hadapan saya. Selamat datang, Bung Pak Rulian. Terima kasih, Bang Win. Terima kasih sudah hadir di podcast 9 gitu ya. Dan kami berharap bisa terus berkomunikasi melalui podcast 9 ya. Nah, saya supaya santai, nggak terlalu formal, boleh ya panggil Bung Pak Rulian gitu ya. Ini kan 100 tahun ya, 100 tahun. Sebelum kita lebih jauh, bisa nggak tolong dijelaskan bagaimana tuh sejarah sampai 100 tahun sekarang? Dari awal sekali, mungkin pendengar perlu mengetahui juga. Gitu. Baik, ini pertanyaan ini gampang-gampang susah. Gampang-gampang susahnya, kalau mau runut lebih panjang, tapi saya berusaha untuk mengartikulasikannya cepat, karena kan nggak semuanya orang sejarawan. Ya, jadi asal muasalnya dulu adalah Raden Jayadiningrat. Dia itu seorang adipati di Serang. Nah, beliau itu menginginkan adiknya untuk menjadi, cita-citanya sebenarnya awalnya untuk menjadi
hakim di Raad van Justice atau pengadilan Belanda zaman dulu di Indonesia. Raad van Justice itu kalau sekarang PN lah ya. PN, Pengadilan Negeri ya. Negeri. Dia bersurat ke Ratu Juliana Belanda lah kalau nggak salah, ke Ratu Belanda. Nah terus kemudian diminta untuk ada pendidikan hukum. Nah kurang lebih proses itu agak panjang dari 1921 atau bahkan sebelumnya ya. Muncullah awal-awalnya ada Reg School, terus kemudian intinya sampai pada tanggal 28 Oktober 1924 didirikanlah Reg Hogeschool. Ini sebenarnya sekolah perguruan tinggi terlengkap pertama di Indonesia. Ya, ada sekolah-sekolah lain, misalnya dokter Jawa, tapi belum lengkap seorang dokter. Nah ini sekolah hukum yang keluarannya MR dulu, Mr. in Director. Mr. in Director, ya, jadi sarjana hukum kalau sekarang. Iya, sarjana tapi di atasnya lah, udah MR. Maunya dulu kan MR ini bisa jadi advokat, syarat jadi advokat dan juga jadi hakim. Adiknya Hussein Jahidiningrat akhirnya nggak diterima di Fakultas Hukum di Leiden, ya malah di Fakultas Filsafat kalau nggak salah budaya. Tapi pada perjalanan ketika RHS itu ada, beliau akhirnya menjadi salah satu profesor dan mengajar di RHS ini. Nah jadi pada tahun 1924 itu 28 Oktober itu dideklarasikan oleh Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia untuk menjadi sekolah hukum, sekolah tinggi hukum. Di manakah itu? Asal muasalnya adalah dulu tempat kuliahnya ya kurang lebih tepatnya di kantor Menhan sekarang kalau tahu sekarang lah. Nah, kurang lebih di situ. Nah, sekitar situ. Artinya fakultas hukumnya dulu tempatnya di situ ya? Ya, sekolah tinggi hukum dulu. Ya. Nah, yang mendeklarasikan tanggal 28 itu? Memang pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda ya. Nah, kemudian kita ini agak loncat nih, Bang ya. Kita pernah tahu 28 Oktober, kita lebih kenal 28 Oktober 1928. Iya, Sumpah kan? Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Padahal tanggal itu adalah tanggal berdirinya Reg Hogeschool. Nah, jadi 28 Oktober 1928. 1924. 1924 lebih dulu ya. Nah, ini ada sejarahnya. Ternyata di tanggal 28 Oktober 1928 itu hari Minggu itu. Mungkin pikiran nakal saya sih. Ini pikiran nakalnya artinya lagi ulang tahun keempat lah di situ, terus kemudian mereka mengadakan Kongres Pemuda kedua. Nah, kalau dilihat siapa saja yang menginisiasi itu, ketuanya adalah R.M. Sugondo, kemudian sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya adalah Amir Syarifuddin. Yang kita tahu lah Muhammad Yamin dan Amir Syarifuddin itu adalah MR yang akhirnya membawa kontribusi besar juga terhadap perkembangan kemerdekaan Indonesia. Yang perlu kita apresiasi adalah mereka bertiga itu adalah mahasiswa hukum, mahasiswa Reg Hogeschool, ya. Mungkin mengundang adik-adik atau jejaringnya yang dari HBS, AMS untuk hadir di kongres itu. Di mana kongres itu diadakan? Kongres itu diadakan itu di Kuitang. Nah, daerah Kuitang adalah kalau zaman sekarang gampangnya daerah kos-kosannya mahasiswa hukum. Di situ rumah-rumah Belanda yang disewakan untuk mahasiswa-mahasiswa. Dan kita tahu lah, pada saat itu 1924, 1928 yang bisa bersekolah di Reg Hogeschool adalah orang-orang tertentu. Ya, artinya punya koneksi dengan Belanda, pejabat atau ya, dari seluruh Indonesia ini. Jadi kurang lebih itu. Nah, sekarang secara resmi kita tetapkan terus berubah sampai akhirnya terwujud Universitas Indonesia digabung sampai tahun ini genaplah kita Fakultas Hukum UI dan juga sebenarnya bukan hanya Fakultas Hukum UI. 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Itu. Jadi nanti 28 Oktober 1924 itu genap 100 tahun dan akan memasuki abad kedua. Jadi waktu 28 Oktober 1924 itu adalah tonggak ya, adanya pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Ya. Yang Fakultas Hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari. Itu cikal bakalnya Fakultas Hukum UI sekarang, gitu kan. Nah, gimana tuh bisa kan setelah itu bagaimana menjadi Fakultas Hukum UI? Ya, pada saat itu kan kita ketahui ada beberapa sekolah tinggi di Indonesia. Ada teknis Hogeschool. Zaman itu arsitektur pengairan lah sebenarnya belum lengkap semua teknik semua. Terus kemudian ada muncul lagi Stovia, sekolah kedokteran.
Terus berkembang terus, ada pertanian yang sejarah akhirnya disatukan. Dulu ITB jadi ITB, THS itu jadi ITB, terus kemudian dulu UI, terus kemudian dilepaskan satu-satu, dan kebetulan Stovia atau Sekolah Kedokteran dan Sekolah Tinggi Hukum itu masih di dalam naungan namanya Universitas Indonesia. Itu menurut perkembangan sejarah kan disatukan. Nah, tapi sekolah hukumnya atau fakultas hukumnya sekarang ini adalah merupakan bagian. Nah, belum beberapa waktu lalu saya berkeliling semua menemui dekan-dekan di Belanda. Leiden University, Utrecht, Vrije University, Groningen, Maastricht, Tilburg, dan lainnya itu yang memang dulu berkontribusi kepada pembangunan Rijkshogeschool di Indonesia, dan masih tercatat banyak sekali profesor seperti Paul Scholten, termasuk Snoek Hurgronje, itu adalah profesor hukum, dan akhirnya kita melahirkan. Nah, istilah-istilah kurikulum yang dibangun itu persis memang sampai sekarang sesuai dengan mereka. Seperti kita bilang bahwa Universitas Indonesia itu Latin, ya. Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Indonesia. Bahkan ya mungkin ini cocokologi ya warna merah Fakultas Hukum itu ternyata hampir semua di Belanda itu hukum itu merah lambangnya. Jadi ya itu sumbangsih pada zaman itu, dan kita banyak melahirkan alumni-alumni yang luar biasa. Jadi memperingati 100 tahun ini tentunya kita kembali mengingat banyak sekali sumbangsih alumni Fakultas Hukum, terutama MR ini terhadap negara. Ya. Pembentukan BPUPKI, PPKI, kemudian membentuk BPUPKI itu Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, mungkin penonton ada yang lupa gitu ya. Ada juga PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau bahasa Jepangnya saya agak lupa tuh. Nah itu banyak sekali, bahkan zamannya Pak Soekarno masuk Radvan Justice atau dituntut di pengadilan pun banyak sekali MR yang sudah mendampinginya dia, ya kan? Ada Rum Royen, bahkan ya Pak Yamin sendiri. Nah itu kan para legal scholar di Indonesia. Dan mungkin terakhir kayak seperti Kompas itu ada PK Oyong, itu MR. Bapak PK Oyong itu MR. Untuk pembuatan bahasa Indonesia itu juga ada MR. Dan yang unik adalah pada tahun 1924 tadi Kongres Pemuda II itu diinisiasi pemikiran yang luar biasa, berbangsa satu bangsa Indonesia. Padahal belum ada. Itu baru tahun 45, itu 1928. Imajiner baru itu ya. Ya itulah semangatnya. Nah, terus kemudian berbahasa satu, bahasa Indonesia. Terus belum ada juga bahasa Indonesianya. Belum ada dikibarkan. Ya mungkin kali akibat membaca, ya berdirinya sebuah bangsa, diperlukan itu, terus kemudian dideklarasikan, dipanggillah pemuda-pemuda, AMS, HBS, dan lain-lain, Jong Sumatera, Jong Sulawesi. Nah itu untuk mengibarkan cita-cita itu. Nah inilah yang harus kita ingat kembali bahwa cita-cita yang waktu itu dianggap subversif kan? Iya, udahlah subversif, ya, imajiner juga mungkin ya pada zaman itu. 1924, 1928, ya. Jangan dibayangkan sekarang gitu kan. Semua sudah ada, bisa kebaca. Tapi itu luar biasa. Nah, di zaman yang seperti ini tentunya kita harus ingat kembali bahwa para mahasiswa hukum itu hasil dari kontribusi pembangunan pendidikan tinggi hukum sudah 100 tahun. Ya. Apapun hasilnya, suka tidak suka yaitu dinamika zaman. Ya. Tetapi kan keadilan kita tetap harus ditegakkan, keadilan harus diinisiasi, dan juga kita harus sebagai, ya saya ini menghimbau kepada mahasiswa Fakultas Hukum sekarang, sudah dicontohkan oleh Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, betapa mereka itu visioner. Nah sekarang pun sangat visioner, ya. Apalagi tantangan sekarang law and technology. Gitu. Nah tadi sebelum kita lanjut, kan dulu Mr. in the Rechten ya. Sekarang jadi sarjana hukum. Gimana tuh perkembangan kok sampai perubahan-perubahan terminologi ya. Di samping semua jadi sarjana kan sekarang, sarjana sastra, sarjana agama, sarjana gitu ya. Nah, ini secara general aja ya. Apakah perubahan itu juga termasuk dalam perubahan semangat kebangsaan atau bagaimana? Ya, itu mungkin pemikiran saya ya, bahwa
itulah hasil namanya kontribusi banyak pemikiran dan scholar. Tentunya seiring dengan waktu banyak sekali orang Indonesia yang belajar di luar negeri membandingkan mencari format keindonesiaan. Ya kan, kalau ada sistem hukum yang memang beberapa negara dia LLB ya atau sarjana hukum, baru terus ada masternya. Nah itu Mr. Indirect kan kemudian disesuaikan menjadi ya sarjana hukum. Itu pemikiran baiknya. Pemikiran nakal saya mungkin dulu ada juga saat dimana mungkin para pemimpin bangsa ini kurang suka terhadap MR ya yang banyak mengatur, banyak ini kan pernah tuh ada zaman itu sampai menok ini jangan orang hukum, akhirnya mungkin dikecilkan. Tapi saya rasa itu tidak 100% benar. Tapi yang benar adalah bagaimana memformat keragaman pendidikan dan standarisasi pendidikan di Indonesia sehingga ada S1 atau sarjana hukum, terus kemudian juga ada master hukum, dan bahkan perkembangan berikutnya khas Indonesia adalah magister ilmu kenotariatan atau MKN. Nah, dulu kan tahun 80-an baru CN. Nah, kemudian diperjuangkan menjadi satu gelaran. Nah, ini juga untuk semua. Kemarin sempat saya dipanggil Badan Kepegawaian Negara sampai ditanya, ini MKN ini magister hukum atau bukan? Loh, MKN itu magister hukum, notariat khusus. Ya. Bahkan di negara-negara baik common law itu master itu bahkan saya temukan seperti di King College di Inggris itu ada 23 LLM. 23 jenis LLM. Jenis master hukum, LLM ya. LLM untuk fashion law, sports law, construction law, tax law, labor law, entertainment law, environmental law, trade law, bahkan ada MIP, Master Intellectual Property Right law. Jadi hukum itu sekarang sudah sangat berkembang. Nah, Bung Parulian nih, kalau kita tadi Anda udah menyinggung juga mengenai peranan ya. Kita lihat kalau zaman dulu kan Anda ceritakan sendiri, hampir semua tuh sarjana hukum ya, bukan banyak, dalam berkontribusi dengan bangsa. Bagaimana kalau Anda lihat sekarang? Banyak yang mengkritik kok peranan sarjana hukum dalam banyak peristiwa-peristiwa penting di Republik ini, terutama dalam 30 tahun terakhir, itu relatif kurang gitu. Gimana Anda melihat? Ya seperti cerita sejarah ya, pasti ada naik dan turun. Ya, kebetulan saya ya hidup di era yang lahir tahun 70-an dan mengikuti sampai sekarang lah, artinya menyaksikan. Nah, pada era tertentu dulu era kejayaan MR ya berkontribusi banyak mempersiapkan, tapi juga pada zaman segitu juga ada yang tidak disukai oleh Presiden Soekarno ya karena terlalu dianggap kaku, banyak aturan, jadi revolusi agak terhambat ya kan. Nah, itu isunya seperti itu. Sampai sekarang kan masih banyak kalau Anda mau revolusi kill off of the lawyers. Nah, itu yang begitu kan. Terus kemudian tahun 80-an juga atau 90-an itu posisinya adalah SH itu sampai ada dulu ketika saya baru masuk di Pelonco ya, SH itu susah hidup ya kan. Ngapain menurut SH susah hidup sampai ada tantangan nyari ini susah. Tapi perlu digarisbawahi yaitu memang perkembangan zaman dan tergantung kita juga. Kita tetap mempertahankan itu. Kontribusi itu sangat banyak ya. Pada tahun 90-an banyak sekali tokoh-tokoh mahasiswa hukum yang akhirnya berkontribusi untuk reformasi. Kemudian mereka akhirnya masuk ke dalam pemerintahan, menjadi hakim, menjadi lawyer, dan lain-lain. Ya sekali lagi itu populasi juga nggak seiring keadilan, bertambah banyak sekali faktor, makin kompleks. Nah, sehingga memang ada sisi yang melihat, memotret bahwa wah ini banyak sudah sarjana hukum, tapi kok keadilan dirasa masih kurang. Banyak kok sarjana hukum ya atau di aparat penegak hukum, tapi hasilnya begitu saja. Ya ini kita koreksi bersama. Jadi nggak menjamin juga bahwa banyaknya sarjana hukum terus kemudian selaras dengan keadilan. Nah, di mana kira-kira PR-nya? PR-nya adalah ya di pendidikan tadi. Pendidikannya banyak sekali sekolah-sekolah hukum. Nah, sekolah-sekolah ini sangat mudah berdiri. Sampai kita tidak sadar bahwa mutunya sudah jauh, ya asal jadi saja, jadi sertifikat. Nah, makanya itu sekali lagi kami ya Fakultas Hukum UI juga tetap berusaha untuk mempertahankan itu. Ya. Nah di tahun 2023-2024 ini sebagai informasi terbuka bahwa peminat untuk misalnya ujian masuk Fakultas Hukum itu tertinggi kedua setelah kedokteran. Nah, artinya ini sekarang dari tahun 98 sampai sekarang naik terus. Lawyer atau hukum itu semakin tinggi. Nah,
makin banyak, kita tahu sekarang makin banyak di media sosial itu beritanya tentang hukum. Dan saya rasa makin juga orang teredukasi, banyak sekali teredukasi. Sehingga sekarang makin banyak tahu, oh kita rekam dulu, terus kemudian recording sebagai alat bukti. Itu aja udah alat ukur saja gitu kan. Ada kejadian direkam, terus kemudian, oh ini pasti ini peristiwa hukum, butuh alat bukti, terus protes. Nah bahkan sekarang arahnya, trennya, ketika itu media sosial atau netizen menjadi ukuran keadilan, baru bergerak nih aparat penegak hukum. No viral, no justice. Nah, ada ya itu kita amati sebagai perkembangan zaman. Media berkembang, no viral, no justice. Berarti keluar doktrin baru lagi dibilang kan. Walaupun doktrin jadi-jadian lah. Gitu. Nah, tantangan berikutnya apa lagi ini Bang Wina? Jadi banyak sekali juga ini oknum-oknum yang membuat doktrin-doktrin palsu. Ya, dia hanya translate menjadi bahasa Latin, kemudian atau bahasa Belanda, yang sebenarnya di Belanda pun nggak ada. Tetapi dimasukkan ke dalam pengadilan, nah hakim yang nggak sadar dijadikan putusan menjadi doktrin. Itu banyak doktrin-doktrin yang sesat juga. Nah, kenapa? Ya karena tadi itu, banyak juga sekolah-sekolah yang tidak memperhatikannya. Atau yang mendirikan sekolah tapi tanpa mengetahui sebenarnya apa sih fakultas hukum itu. Ya kalau kan ada juga yang menganggap, alah kalau mau paling cepat sekolah, masuk aja fakultas hukum, paling gampang, masuknya paling gampang keluarnya. Gitu. Gimana kalau sekarang Pak Dekan menanggapi sekarang, hal ini? Sekarang paling susah. Nilainya itu, ya tadi, ya seiring dengan peminat. Orang ingin masuk berlomba-lomba, ya, terutama yang tetap menjaga kualitas itu tetap pasti diminati, ya. Kalau orang yang ingin menjadi sesuatu udah berpikir, oh bahkan di Amerika untuk menjadi seorang presiden banyak sarjana hukum, untuk jadi pemimpin negara dia sarjana hukum. Nah sekarang di Indonesia FHUI pun itu termasuk yang paling ketat. Saya menerima mahasiswa scoring itu hampir mendekati sempurna semua, ya, karena tadi itu ya. Peminatnya banyak dan juga orang sudah berpikir ya mungkin juga akibat dari sadar pengetahuan hukum makin luas, terus kemudian berkembang dinamis. Orang tidak hanya sekadar pidana biasa, sekarang tentang artificial intelligence, tentang ekonomi di dunia cyber, bisnis, currency, mata uang baru. Nah ini makin mendudukan kepada hukum itu sebenarnya makin di titik sekarang lagi di titik tertinggi lah gitu ya. Jadi hukum makin tinggi. Ya. Tapi ada juga banyak kritik nih, terutama ke Fakultas Hukum UI. Ya. Kalau kita lihat di banyak pelaksanaan hukum, pembangunan hukum ya, itu katanya orang UI-nya sedikit sekarang gitu ya, dari Fakultas Hukum. Misalnya dari Mahkamah Agung, dari MK, dari KPK, dari mana hampir semua ada kritik anak UI ini elitis katanya, nggak mau dia yang kayak gitu. Gimana tanggapan? Di sini saya jawab rahasia itu, dan ini saya temukan juga ketika saya di dalam. Ya. Setelah saya perhatikan, ya, memang sistem lah, ya, kita harus akui jujur, ya, sistem pendidikan pada tahun 80-an, 70-an itu sangat ketat sekali, ya. Bahkan masih beberapa dosen saya dulu masih maunya dengan saya bahasa minimal Inggris, kamu bahasa Indonesia. Dia dengan temannya pakai bahasa Belanda. Nah, apa yang saya perhatikan begini, sekali lagi saya akan bersihkan bahwa tidak ada mahasiswa UI yang tidak mau masuk ke dalam lembaga atau pemerintahan. Dari dulu sejarahnya sudah jelas dari tahun 66 dan lain-lain. Tapi ada rahasia begini. Pada tahun itu sistem pendidikannya sangat susah sekali untuk mendapat nilai bagus. Ya, bahkan ada satu kelas lah quote unquote gitu. Ya, oke, kita mulai kelas ini masih zaman saya. Anda tidak akan mungkin dapat A. Yang dapat A itu hanya Tuhan. Sampai ada kita ketahui, Tuhan yang mana lagi yang ikut kuliah sama kita, gitu kan. Jadi untuk memperoleh nilai IPK 3,0 itu susah sekali. Iya, kalau di UI ya. Iya, sekarang kan zaman saya pun masih gitu ya. 2,7 itu udah bagus sekali. Iya. Ya. Jadi saya banyak pengalaman kalau dulu menerima karyawan, misalnya ditentukan IPK-nya minimal 3, ya. Itu 3 apalagi 3,5 dari UI nggak ada, Bang. Saya lanjutkan, Bang. Cerita itu berakibat kepada dampaknya mereka. Sebenarnya banyak yang frustasi sekali untuk masuk ke lembaga-lembaga Deplu, Bank Indonesia, kementerian, nggak bisa masuk, Bang. Ya, 3,0. Sedangkan banyak yang dari universitas lain itu sudah menaikkan standarnya, begitu kan. Jadi masuk.
itulah tercipta, makanya kelihatan di luar tidak ada yang bergabung, sangat sedikit yang bergabung. Kalaupun itu bisa dihitung dengan jari, bergabung dengan kementerian. Jadi nggak ada mereka atau bahkan akhirnya mereka mendirikan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi itu sangat kritis sekali. Nah sekarang di tahun 2000-an itu sudah berubah. Saya sudah mulai memetik hasilnya dan beberapa 5 tahun terakhir diterima di kehakiman, Mahkamah Agung jadi hakim bisa 40, bisa 60 orang. Terus kemudian di kejaksaan, di kementerian dan lain-lain ternyata banyak. Ketika kita sudah mulai merubah. Jadi Fakultas Hukum UI pun berusaha untuk merubah, merefleksi. Kita berkaca lagi, apa ini masalahnya? Bukankah ada yang mau? Bohong, nggak ada yang mau. Karena kita itu dari seluruh Indonesia. Mental kita juga bukan mental mau jadi swasta semua, enggak, gitu kan. Buktinya apa? Jadi nggak benar tuh bahwa nggak ada. Di sini baru di sinilah saya bilang. Mau menderita dulu lah, misalnya gaji PNS berapa sih dibanding langsung jadi lawyer hidupnya udah. Baru tahun ini 2023 kemarin saya mengajar di Mahkamah Agung Megamendung. Lapor siap. Berapa orang kalian terima? 40. Sebelumnya tuh ada yang calon 50. hakim itu ya calon di hakim. Megamendung ya. Iya. Itu sudah bukti. Karena apa? Saya tanya IP kalian berapa sekarang? Nah, sekarang kalau ditanya IPK, mahasiswa sekarang, IPK pernah ada, Pak Dekan, saya besok waktu wisuda kira-kira IPK saya dimunculin nggak? Oh iya dimunculkan lah, gitu kan. Wah sebisa mungkin enggak. Kenapa? Saya malu. Katanya. Loh kenapa Anda malu? Berapa IPK Anda? IPK saya 3,2. Hah? 3,2 aja udah malu, gitu kan. Nah, kembali lagi tadi pendidikan hakim. Saya tanya, yang diterima dia kehakiman sekarang 3,7, 3,8. Artinya sekarang mereka sudah mudah. Nah, terus pertanyaan, sekarang memudahkan nilai? Enggak. Kita merasionalkan, ya, bahwa memang kalau layak di IP 3, kita kasih, gitu kan. Layak nilai 100 kita kasih. Nah, itu kan sudah ada standarnya sekarang. Sudah ada, mau jadi dosen pun sudah ada pelatihannya, untuk penilaian ada caranya, metode. Nah, itu sudah mengikuti itu. Sehingga sekarang sudah pada titik yang normal, mereka banyak sekali yang join dan bahkan mau menjadi pegawai negeri ataupun ke lembaga-lembaga pemerintahan. Gitu. Jadi sekali lagi saya garis bawahi di podcast 9 ini baru saya jawab itu rahasia itu. Jadi tidak ada itu begitu. Tapi apakah juga ada konteks bahwa zaman sekarang itu sebenarnya pendidikan hanya formalitas, tapi realitas yang ada adalah bagaimana Anda pintar apa enggak, Anda cakap apa tidak, Anda punya skill apa tidak. Kan banyak juga kita lihat yang orang-orang sukses ternyata karena skillnya, ijazah panjang, dan banyak juga kita ijazah panjang, tapi kemampuan nggak ada. Nah dalam konteks ini gimana anak UI, Fakultas Hukum UI? Pada era tadi yang dibilang bahwa mereka ternyata nggak mau ke negeri, bukan nggak mau, tidak bisa. Mau nggak mau mereka ke swasta. Dan dibuktikan banyak sekali akhirnya alumni-alumni menguasai di sektor swasta. Ya, ada yang jadi direktur perusahaan besar, ya, di tambang, padahal hukum, gitu kan. Lawyernya juga masih Big Five atau merajailah di Jakarta dan maupun internasional. Nah, itu pembuktian skill sebenarnya mereka. Nah, sekarang pertanyaan, apakah mahasiswa sekarang dan bagaimana? Ya, saya selaku pemangku fakultas, sekarang itu sangat pintar-pintar sekali. Perbandingan gampangnya begini, pada era tahun 90-an itu belum ada media sosial. Kita hanya fokus pada satu media saja, yaitu buku atau ke center-center, ke perpustakaan dan lain-lain. Anak sekarang dari kecil sudah bisa paralel 3 atau 4 media. Dia mengerjakan PR, mendengarkan musik, menonton video, main game, dan video call dengan temannya. Itu sudah terlatih dari kecil. Sehingga sebenarnya multitasking itu tantangan sekarang. Dan mereka betul-betul pintar, mahasiswa ini pintar. Nah, tapi juga kita perlu kritisi, apa kurangnya? Karena terlalu banyak medianya. Ya kelebihannya bahkan sampai mereka tidak perlu face to face, sudah bisa membayangkan seakan-akan itu udah face to face. Sedangkan mungkin era saya, ya baru head speech di WA saya, belum ketemu gitu kan. Tapi mereka sudah. Nah, kembali lagi ke sekarang, kurangnya adalah sosialisasi, skill antar human. Nah, itu yang perlu diperdalam. Nah, makanya itu bukan hanya hasil dari di Indonesia saja. Ya, beberapa rapat di QS ranking, Times Higher Education,
para universitas ketemu dan hampir sama. Nah, generasi-generasi baru ini sangat kurang untuk survive di bersosialisasi. Nah ini yang perlu kita. Kalau adanya artificial intelligence tadi Anda saya kan mau bikin skripsi, mau bikin tesis, bahkan mau bikin disertasi, saya tinggal bilang aja, ini tolong dibuatkan misalnya apalah disertasi mengenai hukum udara, mengenai hukum laut, mengenai komputer, mengenai apa. Tolong Anda bikin dari pendahuluan sampai kesimpulan. Jadi lisan aja kita ngomong, jadi mungkin semua. 300 halaman sudah keluar. Betul, gitu ya. Betul itu Pak. Dengan referensinya segala. Itulah teknologi. Saya menjadi berpikir bahwa makanya SH sekarang itu bukan lagi paralegal. Itu udah manajer legal. Ya. Mereka menggunakan ini. Sekarang itu sudah sangat gampang untuk dipraktis ya, untuk report itu sangat terbantu. Tetapi untuk di pendidikan kita sangat ketat. Ya, sekarang bahkan saya menemukan kemarin itu sempat skripsi 35% dikerjakan oleh AI atau artificial intelligence. Ada katanya yang 80%. Ya bisa jadi ini tapi kalau 80% saya rasa enggak, karena begini, yang bisa dikerjakan oleh itu adalah database tentang teori yang tersebar seluruh dunia dan dikombin. Tapi kalau untuk suruh coba menganalisis kasus, belum tentu. Ya kan bahkan ada di Amerika kemarin kejadian putusan seorang lawyer karena pakai AI dia ada analisis putusan dan ternyata si hakim baca ini hoax ini lain gitu kan. Itu kemarin saya diajarin sama beberapa profesor di Belanda kan, itu ada di Amerika putusan seperti itu, sehingga memalukan itu kan. Dia hanya berdasarkan itu dan akhirnya dicopot lah dia sebagai lawyer kalau nggak salah. Memang artificial intelligence kan baru 80% lah ya, belum 100%. Sehingga tadi ada keputusan yang salah, bahkan kutipan buku karya siapa ini masih ada lah kayak gitu. Tetapi 80% yang lain oke juga. Misalnya saya mau teori postmodern, mau teori hukum kritis, whatever lah ya, itu bisa ada. Nah, cuma karena untuk dipakai manipulasi dia nggak periksa lagi kan. Nah, gitu. Itu nah ini yang kita harus berhati-hati. Di kampus pun masih sangat ketat. Kita se-Indonesia itu masih berkeinginan mereka punya kemampuan untuk membuat sendiri. Ya. Jadi kalaupun mereka sudah buat skripsi, tesis atau disertasi itu dimasukkan ke dalam mesin pemeriksa dan universitas juga terus mengupdate teknologinya sampai bisa ketahuan kok sekian persen ini oleh artificial intelligence dan kita kasih sanksi. Saya bilang kalau di luar akademik silahkan, itu pekerjaan ya untuk menghemat waktu lebih praktis. Tapi kalau untuk di kampus itu masih ada batasannya kan, karena kutipan juga kan boleh. Ini. Kita uji Turnitin misalnya maksimal 20% ya kemiripan. Nggak mungkin juga 0%. Ada tiba-tiba setorin dia bisa 0. Malah jadi pertanyaan kita, ini ngakalin apa? Karena gini, misalnya skripsi untuk hukum, dia pasti akan meng-quote undang-undang. Nah itu berarti kan meniru ya. Nah itu pasti nggak mungkin 0%. Dan akhirnya kita temukan pendapat lain juga kan pasti ada kalau dulu footnote-nya segala. Itu bisa kita temukan bahwa ternyata itu kejahatan penulisan. Ya dia diakalin supaya mesin pembacanya nggak terbaca. Ya misalnya titik yang nggak ada, kemudian spasinya dijadikan satu untuk yang waktu diperiksa dan waktu yang dipresentasikan beda, gitu. Jadi ya kita pendidik juga atau fakultas, sekolah juga harus mengupdate teknologi. Ya harus lebih pintar lah daripada mahasiswa-mahasiswanya, ya kan. Nah kejahatan-kejahatan intelektual seperti itu yang perlu kita antisipasi. Supaya apa? Supaya sarjana yang kita hasilkan ini benar-benar ya tadi punya kemampuan skill yang baik, punya rasa keadilan yang baik. Dari waktu mahasiswa dia punya kondisi itu kan juga proses. Bagaimana dia menghargai hasilnya dia sendiri, bagaimana dia untuk tidak cheating. Kalau dari awal kita biarkan begitu ya akan menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang nanti cheating. Nah itu jadi problem juga ya sekarang. Kalau dulu kan pengetahuan hukum ke tingkat kepelajaran hukum itu akan dicerminkan dalam perilaku kita ya. Tapi kan sekarang banyak ini justru sarjana hukum, doktor hukum, mengetahui hukum, malah bahkan profesor
perbuatan-perbuatan tercela. Terakhir ini kan yang dipecat dari ketua KPU kan, dia doktor bidang hukum gitu loh ya. Nah, gimana nih melihat apakah memang yang diajarkan itu hanya skill technical, tetapi moralitas ya urusan masing-masing lah. Gimana? Nah, kita tetap ya inilah beban atau kewajiban, nggak beban sih. Saya menganggap bahwa ketika kita memutus tetap memegang nama Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Indonesia, yang pertama-tama harus difikirkan adalah bahwa mahasiswa pun merepresentasikan Indonesia. Boleh tanya setiap tahun, pasti dari ujung pulau silakan tanya, dan ada semua. Ya, saya berkomitmen pada itu ya. Misalnya dari Aceh mana ada, dari Papua ada, Kalimantan ujung Pontianak perbatasan ada. Bahkan saya ambil sekolah-sekolah yang ya mungkin tidak pernah terdengar ya. Kita kasih kesempatan, namanya juga Indonesia. Kalau cuma hanya nilai, maka Jakarta semua sudah habis, gitu kan. Tapi kan kita kasih porsi supaya tetap terjaga keindonesiaan itu. Dan sampai sekarang masih itu, Bang. Terus kemudian tadi bagaimana dengan saya istilahnya oknum-oknum, ya. Makin banyak juga sarjana hukum, populasinya tinggi. Ya manusia itu naturalnya ya berbuat buruk, berbuat baik. Ya. Dari awal kita juga berkomit melatih, makanya pendidikan itu bukan sekedar pintar, pintar nggak cukup. Tapi skill. Nah, itu saya banyakkan ekstrakurikuler dengan zamannya sekarang ya. Debat, terus kemudian lomba moot court. Ya. Yang saya pentingkan bukan juaranya, tapi prosesnya. Misalnya lomba moot court itu kan harus mempersiapkan diri. Banyak orang, sekitar 20 sampai 40 orang. Nah, mereka mempersiapkan, mereka bersosialisasi, mereka bersama-sama. Oleh karena itu dari awal saya bilang ketika masuk mahasiswa ke orang tua, ini bukan SMA lagi. Izinkanlah mereka untuk meninggalkan rumah ya, dengan tentunya seizin, lihat surat keterangan untuk apa lomba. Mereka itu bersosialisasi, mengasah keterampilannya. Yang tadinya nggak bisa bicara, akhirnya bisa mulai melatih bicara. Bicaranya asal-asalan, mulai melatih bicaranya ada argumennya, ada dasarnya. Terus kemudian berlomba. Mereka bertemu lagi dengan tim dari universitas lain, bersahabat, kemudian berkenalan. Bertemu lagi dengan negara lain, sama-sama mahasiswa, law student, begitu juga. Nah, ini adalah proses moral tadi. Ya. Bukan sekedar membaca, tetapi datang. Satu lagi adalah community engagement atau pengabdian sosial masyarakat. Nah, itu saya mereka wajib untuk membuat itu. Rasa empati harus hadir. Ya, Anda memang di Universitas Indonesia dari semua strata, mau anak jenderal ada, anak orang petani juga ada, Anda semua. Dan saya berusaha untuk membuat semua, ya inilah keunggulan UI juga, egaliter. Kita dari dulu sangat tidak terlalu terkesima dengan keluarga dari mana. Ningrat atau bukan ningrat ya, anak siapapun bisa jadi orang gitu kan ya, contohnya misalnya yang saya tahu saja Pak Hasan Wirayuda lah, bisa jadi seorang Menlu, padahal kan dulu juga mahasiswa dormitory student, mahasiswa asrama. Prof. Yusril, asrama. Ya banyak sekali anak-anak asrama. Artinya kenapa di asrama? Ya orang tuanya nggak mampu untuk ngekos, ya kan? Atau kayak sekarang ada penyanyi Once Mekel, baru cerita kemarin, saya itu dulu ngekos dulu di mana? Di bagian belakang dekat kandang sapi. Karena apa? Uang dari orang tua dikit. Bagian di paling belakang di Depok itu yang keliling-keliling masih kandang sapi, gitu kan. Tapi ya sekarang semua berubah. Nah, hukum itu ternyata sangat dinamis. Bukan tentang pidana saja, bukan tentang perdata saja, tapi tentang entertainment, tentang musik, tentang budaya, tentang kesehatan, tentang teknologi, ekonomi berkembang terus. Dari mulai di dalam perut sampai masuk liang kubur. Semuanya proses hukum ya. Tentu ada pekerjaannya, ada interaksinya, kawin semua kan itu. Iya. Jadi berkembang terus. Dinamis, iya. Jadi makanya mungkin ini juga yang menyebabkan orang sangat tertarik sekali. Dan FAUI juga berusaha untuk membuat keragaman ini tetap lestari ya. Artinya masuk hukum itu bukan pengen jadi lawyer saja, tidak. Terserah Anda berpikir apa dan suka di mana. Yang senang memang litigasi, berlawyer idamannya ya akan jadi. Yang senang nanti masuk tentang construction, dia masih senang seni dan lain-lain, akan jadi lawyer bidang seni, fotografi, budaya, musik dan lain-lain. Senang teknologi, saya bilang welcome juga. Di sini akan belajar tentang bagaimana kripto, bagaimana blockchain, bagaimana bisnis cyber dan lain-lain.
Nah itu berusaha menjaga keragaman dan update hal-hal yang baru. Bahkan saya baru buat lagi Entertainment and Sports Law. Nah itu mata kuliah yang sebenarnya tahun 90-an, 99 itu ada di Harvard. Nah ini orang pada tanya, kok ada hukum olahraga? Dan dulu aja waktu tahun 99 kita mendirikan namanya telematika. Ditanya ini hukum tentang komputer, oh besok ada hukum radio, hukum televisi. Ternyata booming, cyber law. Di tahun 99 orang masih belum tahu apa ini gitu kan. Ya, nah, banyak kan kalau nggak salah bukan dari UI tapi ada Hinca Panjaitan bisa soal FIFA ya, itu kan sport law juga ya. Ya, artinya ya kita fakultas juga berusaha untuk merespon. Nah, dalam konteks itu kan sekarang ini udah mulai banyak spesialisasi ya. Misalnya hukum keluarga. Kalau kita berhubungan dengan lawyers dari klien atau lawyers dari Perancis, ditanya Anda punya klasifikasi lawyer keluarga apa enggak, atau hakimnya Anda punya klasifikasi sebagai apa, macam-macam kan. Kalau nggak ada ditolak ya. Kalau di bidang teknik kan contoh yang paling populer itu mengenai las kapal laut itu. Dia punya underwater. Iya, punya sertifikat. Nah, di kita juga kan dituntut skill yang sangat signifikan itu. Nah, bagaimana Fakultas Hukum zaman sekarang ini memberikan pendidikan yang siap pakai semacam itu? Ya, sekarang kurikulum sudah disesuaikan dengan kepentingan juga. Ya. Artinya kita harus mendengar juga dari alumni dan masyarakat. Itulah makanya perankingan sekarang itu bukan sekedar perankingan prestasi ini. Jadi perankingan sekarang juga kontribusi respon dari masyarakat. Dan masyarakatnya sekarang bukan hanya di Indonesia, international exposure. FHUI di tahun 2024 ini mencapai ranking 150 QS ranking dunia. Itu by subject law. Artinya itu sedunia. Kok bisa seperti itu? Ini capaian luar biasa ya. Karena ya memang international exposure-nya, saya lihat skornya, oh ternyata international exposure besar, penghargaan orang luar eksternal terhadap pemakaian alumni itu luar biasa. Nah, di Times Higher Education kita juga 200 dunia. Nah, bahkan by subject itu 200. Di Indonesia yang masuk radar baru FHUI saja gitu, yang lain belum masuk karena standarnya juga tinggi sekali. Nah, ini juga artinya bukan sekedar membuat kurikulum dari dalam, tetapi juga merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, sekarang banyak sekali mahasiswa senang tentang environmental law, law and technology, terus kemudian juga bisnis internasional, cyber law. Nah ini juga menggambarkan perkembangan evolusi dari hukum itu sendiri. Jadi ya kalau dahulu dibilang, dahulu ini maksudnya tahun 80-an, 90, sarjana hukum itu cuma pelarian aja, gampang. Udah itu bahkan dibilang SH itu susah hidup, SHLLM susah hidup lama-lama mati gitu. Saya bilang gitu, gelar saya itu SHLLM, senang hidup lama-lama makmur, saya bilang gitu. Nah, itu udah merasakan. Jadi memang pada tahun sekarang ini di eranya di ujung abad pertama ini dan akan memasuki ini, ya puji syukur bahwa FHUI juga sudah menempati titik yang terbaik di zaman yang terbaik juga. Terus kemudian ya tinggal bagaimana kita memikirkan di abad keduanya ini, ya kan. PR-nya masih banyak seperti Bang Winata tadi katakan, yang orang masih merasa belum adil. Ya wajar lah, ini populasinya makin besar, ya, exposure-nya juga makin besar. Tetapi kita harus ambil hikmah terus, ya, ambil mempelajari terus. Disitulah kita harus lihat foto, oh case ini berarti ada perbaikan di sini. Perbaikannya dikit atau banyak? Ya bisa banyak. Itu tadi, kira-kira perbaikan sistem pendidikan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi dinamika global yang berkembang sedemikian pesat? Ya. Ya, yang pasti kita harus banyak juga berkomunikasi dengan partner asing kita. Misalnya kemarin dengan Perancis itu dengan Sorbonne Paris 1, Assas Pantheon itu Paris 2, Sciences Po Perancis yang tadinya nggak mau terbuka sekarang terbuka dan kita kerjasama. Kita melihat apa sih metode dan mereka lebih menghargai Asia Timur sekarang. Belanda juga sama, datang satu-satu dan kemudian apa perkembangannya. Nah, artinya
UI atau Indonesia juga harus merespon perkembangan, merajut mitra dengan fakultas-fakultas hukum dunia. Ada yang tergabung di ASEAN Legal Institute. Nah itu saya selalu hadir, bertukar pikiran. Bukan kita yang butuh mereka, mereka juga kadang butuh kita. Lab-lab hukum itu lebih berkembang di Asia. Kalau Eropa, Amerika lebih cenderung mayoritas mereka taat hukum. Sehingga dinamisasi dalam kasus hukum mungkin tidak terlalu banyak dengan kita. Ya, Asia ini lebih banyak coba tricky, ya, mentrik gitu kan. Nah tapi bukan jelek, enggak juga. Itu kan mereka berusaha sekarang ya politik dan lain, mentriknya dengan hukum, ya, dengan menunggu putusan pengadilan, melajukan ini tidak di jalanan lagi. Nah itu kan bukti evolusi berikutnya. Nah, artinya kembali lagi pertanyaannya, bagaimana Fakultas Hukum, Pendidikan Hukum merespon hal ini? Ya kita membangun komunikasi baik. Kemudian kita juga tidak anti kritik. Kita juga tidak anti perubahan. Kita merespon karena yang akan kita didik ini harus sesuai dengan zamannya. Gitu. Sehingga yang kita hasilkan ya anak-anak seperti tadi, anak yang zaman sekarang multitasking. Berarti kita harus pikirkan pendidikan yang multitasking. Apa kurangnya dari multitasking ini? Ternyata soft skill kurang. Masuk. Morality masih kurang. Suntikin lagi morality dengan kegiatan-kegiatan yang di zamannya. Misalnya kalau zaman dulu, wah kita harus bersatu ini lewat ospek. Nah sekarang kan nggak perlu. Lewat game, lewat sebuah tasking, itu akhirnya membuat mereka satu. Gitu. Jadi memang kita harus juga merespon perubahan, membuat evolusi berikutnya pendidikan dan tantangan ke depan di abad kedua. Ya ini tadi kita juga harus sangat sensitif merespon perubahan zaman. Nah, hubungan dengan alumni gimana? Alhamdulillah. Artinya bukan hanya alumni Iluni yang tergabung di Iluni ya, tapi kan alumninya tersebar luas gitu ya. Waktu saya itu saya mempropor itu kalau Iluni pemilihan melalui online walaupun belum user friendly ya. Artinya yang tua-tua tuh pasti masih nggak. Tapi one man one vote, nah itu persoalan lain. Tapi yang ingin saya tanya itu gimana hubungan di fakultas dengan para Iluni untuk memajukan fakultas? Ya, saya hidup dari alumni lah. Ya, artinya kita nggak bisa tanpa kawan. Nah, kawan terdekat adalah fakultas itu adalah alumni. Ya, mitra terdekat itu alumni. Nah, makanya ketika saya ditunjuk menjadi tugas dekan, saya jalan, saya rajin keliling, mendatangi para alumni. Keliling ya? Ya, keliling. Walaupun high rank saya bilang saya mau ketemu dan ketemu sampai dia tanya kamu mau apa, enggak saya cuma mau ketemu dengan abang ini, saya memberitakan bahwa saya sekarang dekannya, terus kemudian kita makan siang, ya cuma pengen ngasih tahu itu saja, kamu nggak butuh apa-apa, ya enggak lah saya bilang, bukan kamu nggak butuh, ya bukan begitu, adalah tujuan saya bersilaturahmi dulu, ya. Jangan datang-datang, bang saya minta bantuan begini, itu udah kayak nodong saja, kan kita komunikasi dan banyak. Hasilnya apa, setahun 2 tahun ini banyak sekali tiba-tiba yang datang. Ya seperti besok adalah alumni. Besok ketemu saya ya, loh ada apa nih? Malah saya yang bingung, dia minta ketemu gitu kan. Nah, terus kemudian ada yang ketemu lagi ngasih pekerjaan ya supaya dikerjakan dosen kita ini. Nah, seperti inilah mendatangi. Jadi simpul-simpul. Ada tantangannya, ada tantangan begini. Di tahun 90-an sampai 2000 itu mereka sangat solid sekali. Nah, ada perubahan di tahun 2011 sampai atasnya, di mana jumlahnya semakin besar. Satu angkatan bisa 600, 550. Nah, ini kan tantangan dan bagaimana ya terpaksa ya dekannya harus membuat acara. Mereka saya undang untuk buat acara di fakultas, merekatkan. Itu bukan tanpa tantangan ya. Nah, rasa kebersatuan juga mungkin masih kurang. Enggak semua angkatan solid. Ya kalau 80 aja, adalah solid 80. Nah ini solid 90-an mana nih? Sebenarnya solid 2000-an nggak ada. Tapi hubungan baik sekali lagi karena fakultas tidak akan bisa berhasil mendapatkan ranking terbaik tanpa respon dari alumninya. Gitu ya. Ya. Tapi kalau fasilitas segala nggak kurang ya kalau fakultas hukum ya yang namanya sekarang. Negeri ya. Negeri itu jangan dibandingkan dengan Eropa gitu kan. Tapi kita berusaha untuk mencapai itu. Ya. Apa bukan terbalik ya? Negeri itu sebenarnya justru bisa lebih bagus dari swasta kalau pengaturan anggaran ya pengaturan itunya
ada rahasia yang saya harus beritahukan Ya. ya. Semenjak tahun 2000 UI itu sudah menjadi badan hukum. Iya. Nah, ketika badan hukum itu perjanjiannya adalah otonomi. Nah, ketika otonomi akan mengurangi subsidi. Dan bahkan di tahun 2023 kemarin itu BOP biaya operasional pendidikan itu dari pemerintah itu hampir nol. Ke fakultas itu nol. Jadi selama 13 tahun ini semenjak 2000 itu kita harus sudah berusaha mencari sendiri. Ya, walaupun dia badan hukum, benar nggak ya kalau pemerintah tidak hadir di dalam Di bidang situ. pendidikan Ini yang ini? menjadi kritisi kita bersama harusnya ya. Sebenarnya kan banyak sekali sistem seperti di Eropa, Jerman yang tetap subsidi Iya. ya. Karena itu tanggung jawab pemerintah. Iya. Ini kan kadang enggak. Kenapa? Karena udah badan hukum sudah bisa berdiri sendiri, otonom dan cari uang sendiri. Di mana suruh cari uangnya? Iya. Kan bukannya suruh kita itu ngajar. Iya. Masa dosen-dosennya suruh berbisnis, Iya. buat mall, Iya. buat pompa bensin, buat ini. Iya. Ini kan agak kontradiktif Iya. terhadap tujuan dari pendidikan itu sendiri. Terus alasannya juga, oh ya kita akan ajukan kepada pembiayaan bangunnya universitas-universitas baru. Kita perpindahan universitas swasta menjadi negeri, biayanya mau ditaruh di situ. Nah ini jadi aneh. Nah jadi sekarang untuk membuat fasilitas itu kita harus bernegosiasi, kita harus kerjasama lebih. Tapi aturan-aturan dari pemerintah mesti diikutin kan. Masuk Betul. hubungan. Nggak 100% otonom tuh fakultas, ada rektornya, ada rektornya pun masih ada kaitannya dengan pemerintah. Ya dipaksa berbisnis lah, Ya. gitu kan. Walaupun bungkusnya adalah universitas itu adalah riset center. Iya. Nah, sedangkan riset kita kan belum sampai riset yang inovasi terus Iya. kemudian laku dijual. Iya. Itu PR lah. Ini PR untuk kita semua lah. Artinya membuat kebijakan juga harus dilihat nih. Harusnya dievaluasi Iya. nih. Makanya waktu katanya zaman sekarang masuk UI pun mahal gitu. Waktu saya satu semester cuma 15.000 tuh, ya 1 tahun 30.000, ya. Saya dapat beasiswa sebulan 30.000 gitu, satu bulan. Nah, dan itu dari semua Indonesianya itu dari semua Indonesia. Sekarang kan Iya. orang Banyak pertanyaan dari orang tua. ya, Saya zaman dulu saya cuma sekian ratus ribu. Ya sekarang begini, kita juga butuh fasilitas. Kita coba dosen-dosennya dibayar berapa? Nah, Nggak dalam dibayar konteks itu, UMR, ya. mestinya kan maksud saya pemerintah hadir memberikan. masih care lah Kan terhadap undang-undang itu. 20% untuk Yang pendidikan, untuk investasi manusia gitu ya. Betul. Nah, kalau ini kan keperluan nyata harusnya menurut saya Iya. dibiayain gitu loh oleh negara. Bahkan walaupun ini ada tidak semua. kota riset mandiri sajalah intinya pendapat saya. Saya pernah ada orang tua tanya, kenapa ini mahal? Saya tanya, sekarang ini yang biayai anak Anda masuk UI itu siapa? Ya, apakah Anda sendiri? Mungkin pemerintah. Nah, sekarang saya buka. SUC untuk Fakultas Hukum Student Unit Cost untuk satu anak per semester itu 32 juta. Anda tertinggi 17 juta udah ngamuk-ngamuk. Suruh bayar 17 juta. Nah, anggaplah 15 juta ya. Sisanya 50% siapa yang bayar? Negara. Di mana negara? Dia bilang gitu kan. Negara nggak hadir di situ ya. Artinya ya hadirnya dalam hal ngasih pancing lah. Tapi kalau seperti zaman 90-an ke bawah kita kasih uang untuk itu udah nggak ada. Iya. Siapa yang ini? Ya universitas dan fakultas disuruh mencari uang. Ya, itu kan non BP. Makanya ini perlu juga dikritik Iya. pemerintah, menyatukan antara pendidikan dengan bisnis gitu ya. Ya nggak kena bahwa pendidikan juga harus memikirkan cost conscious, memikirkan efisiensi, iya, tapi jangan sampai nanti fakultas hukum memperdagangkan hukum kan, bahaya banget itu. Itulah makanya komersialisasi, isu komersialisasi itu menjadi utama. Dan untungnya ya yang menjadi dosen juga masih banyak orang-orang yang masih idealis lah. Gitu. Kita titik idealis masih kita jaga. Artinya jangan sampai kita komersialisasi. Terus kemudian isu-isu itu ya kita counter juga. Kita juga berusaha untuk minta di target non biaya pendidikan suruh cari uang sendiri. Udah banyak. Siapa yang kerja tadi? Yang kerja adalah dosen. Dosen dengan kerjasama mengerjakan, kemudian profitnya sebagian untuk nutupi operasional. Artinya sekarang yang mensubsidi mahasiswa itu adalah dosen itu sendiri. Fakultas, ya. Iya, dosen. Saya bilang dosen ya fakultas karena kerjanya dosen. Nah ini kritik bersama pendidikan tinggi hukum ke depan ya, abad kedua ini. Nah ini pemerintah juga harus mengevaluasi kembali kebijakannya sehingga tidak terjadi hal-hal seperti kemarin UKT. Ya, UKT itu
miskom lah saya bilang ya. Artinya kalau mau dijumlah dengan yang sebelumnya itu sama, tetapi metodenya beda, sehingga yang ditampilkan menjadi berbeda. Orang pasti gusar dengan harga ratusan juta sini. Padahal kalau diakumulasi, nah itu dihadirkan, ini dihadirkan setiap semester atau dalam 4 tahun dihadirkan di dalam 1 semester, sehingga orang kelihatannya itu. Nah komunikasi ya ini kan negara kan daripada dikorupsi buat BTS, dikorupsi buat apa lagi kan buat pendidikan jelas ya kan. Betul. Orang Indonesia diajar jago dia IT nggak mungkin dibobol lah itu ya. Nah, Ya, ini banyak ada negara juga sampai sekarang masih kan banyak Jerman atau negara-negara itu yang pendidikan murah. ya. Kok bisa gitu kan? Bahkan orang asing boleh dia biayai kan di kita. Nah, iya. Nah, dalam 100 tahun pendidikan tinggi ini, khususnya Fakultas Hukum, selain tadi negara peranan yang berkurang yang kita kritik harus, apalagi yang perlu diperhatikan? Ya, selain negara yang harus mengevaluasi kebijakan, ya kita sama-sama lah mensuarakan ini. Kita, ya kepentingan nasional kita apa ke depan ini, yaitu misalnya keadilan. Berarti kan standarisasi sekolah. Ini sangat penting. Jangan mudah mendirikan sekolah-sekolah hukum. Ya, akhirnya apa menghasilkan sarjana-sarjana yang tadi ya mutunya kurang. Ketika dia jadi aparat penegak hukum, intuisi keadilannya kurang, dia menghalalkan segala cara, moralnya kurang. Nah ini kan Ada istilah katanya STIA. apa itu? Sekolah tidak, ijazah ada, kayak itu kan. Kalau hukum dapat dia ijazah. Tahu deh ya ujung-ujungnya duit. Iya. Nah, ya itu tadi PR terbesar adalah standarisasi. Iya. Ya, jadi kita harus tetap membuat standar yang baik. Standarnya bagaimana? Kembali ditanyakan saya. Iya, national interest. Kepentingan nasional kita apa? Ya. Ya, bukan yang menstandarisasi itu negara lain. Saya bilang di hukum ini beda dengan teknik. Teknik boleh negara lain untuk menstandarisasi kurikulumnya pendidikan. Tapi hukum, masa ada orang di luar negara Indonesia mengakreditasi pendidikan di Indonesia? Tahu apalah dia tentang Indonesia, kan begitu aja, gampangnya. Jadi termasuk kan negara juga memberikan akreditasi kepada universitas juga kan. Makanya sebutan universitas negeri itu masih relevan nggak ya? Tapi kan kita dibebankan oleh akreditasi luar negeri. Saya bilang ini agak coba dipikirkan kembali lah. Kita yang mengakreditasi adalah negara lain. Ya, kalau kayak ya khusus hukum ya. Ini khusus hukum. Kita bicara tentang hukum. Kalau tentang ilmu lain selain hukum mungkin banyak universalnya. Tapi kalau hukum tidak, hukum aja ada sistem hukum yang berbeda. Ya kan. Walaupun kita dari Belanda, tapi sekarang udah beda dengan Belanda juga. Gitu. Masing-masing ada budaya hukum ya. Iya, ada sosial yang hidup di situ, karakter manusia yang hidup, kemudian rasa keadilan yang beda dengan negara-negara lain. Nah, itu. Bung Parulian, ini kan kalau kita lihat hukum, tokoh-tokoh hukum dulu Fakultas Hukum UI itu adalah penghasil ya, orang-orang hukum yang hebat ya. Tadi dari mulai dulu ya, dari mulai Supomo segala macam, kemudian agak ke sini ada Muhtar Kusumaatmadja ya. Bahkan ada Suryono Sukamto dan semua punya teori-teori yang sering dikutip. Tapi belakangan jarang nih. Dari secara akademis ya kita bicara ya. Ya kita tunggu beberapa tahun ke depan. Saya rasa akan banyak bermunculan. Ini bukan berarti bahwa ya nggak bagus juga terus menerus misalnya dari UI. Ini kan juga perkembangan zaman. Banyak sekolah-sekolah hukum muncul. Ya, terus kemudian ternyata pendidikan juga banyak yang sudah baik juga. Exposure ilmu ternyata mungkin di sana lebih baik kliniknya sehingga exposure-nya lebih muncul. Keberagaman ini. Kalau dibilang tidak ada, ya ada juga banyak alumni-alumni yang masih bertahan di kementerian dengan titik idealismenya, ya kan. Artinya dia ternyata kenapa tidak naik? Karena dia merasa ada alasan idealisme yang menyebabkan dia tidak mau merelakan idealismenya untuk menjadi satu posisi. Kalau di bidang akademisnya sendiri gimana? Ya, di akademik kita banyak, ya tadi ranking FAUI itu tinggi internasional. Artinya indeks karya tulisnya pun lumayan. Nah, ya kalau dibilang terbaik juga enggak juga. Nah, ya kita ada banyak beberapa khusus ya environmental law issues, khusus cyber law masih leading ya.
belakangan juga kita akan mulai entertainment and sports, company lu masih leading ya. Dan beberapa universitas juga berbagi ya. Ada constitution kita belajar di universitas mana. Terus kemudian ada tentang hukum internasional yang hukum laut masih ada di universitas mana. Nah, kalau tadi kan Bung Parulian udah menyinggung mengenai karya tulis ya. Iya. Tentu kita bicara juga mengenai jurnal. Ya. Gimana nih jurnal di Fakultas Hukum atau orang-orang? Dulu kan ada hukum pembangunan yang sebenarnya menurut saya itu udah harus menjadi produk jurnal yang teragredasi dengan tinggi ya. Ya. Gimana nih fakta-fakta? Belakangan ini bersama dengan pimpinan yang lain juga sebelumnya sudah menginisiasi kurang lebih ada 10-an jurnal. Setiap bidang studi membuat jurnal-jurnal hukum dan dari semua itu ada 3 yang terindeks Scopus bahkan. Nah ini udah prestasi luar biasa. Jadi kan sekarang standarnya Scopus ya, walaupun kita debatable lah tentang Scopus, kita ikuti saja. Jadi ini ada 3 dan ini cukup membanggakan. Sehingga ini bisa untuk menaik rating kita, ranking, karena salah satu unsurnya adalah itu. Nah, bukti jadi ranking itu tidak terwujud begitu saja, banyak sekali faktor, bahkan bagaimana regenerasi dosen, siapa yang jumlah pensiun, jumlah mahasiswa, rasionya, kurikulumnya, itu dinilai semua. Jadi ranking internasional itu nggak mudah, bahkan untuk masuk ke dalam radarnya aja itu kadang sulit. Nah, kita belajar itu dan menerapkan, dan terkait dengan akademik tentunya itu salah satu yang harus dimunculkan dan dipertahankan. Oke, ini kan udah 100 tahun nih ya. Ya. Nah, ini bagian-bagian akhir pertanyaan. Apa aja nih rencana menyambut 100 tahun nih? Ya, jadi 100 tahun ini buat kegiatan banyak dari Januari, ya. Antara lain yang Jadi sudah dimulai ya sudah dari dimulai, Januari ya? Ya, okay. Ada hasil-hasil penelitian exposure, terus kemudian masing-masing keilmuan juga membuat seminar, workshop, terus kemudian ada guru besar yang membuat buku khusus pemikiran refleksi, terus kemudian ada lagi yang menginisiasi buku sejarah, ada nanti penerbitan Perangko 100 tahun, ada FHUI Marathon di November, kemudian peringatan seremonial nanti mengundang beberapa dekan-dekan baik di Indonesia maupun di Belanda yang berkontribusi kepada pendidikan tinggi hukum, ada nanti speech dari para pimpinan APH, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung atau Kepolisian, KPK dan lain-lain, itu nanti perayaan seremonial. Memang tantangannya bersama dengan 28 Oktober, tapi ya di balik tantangan itu adalah semangat ya kita gitu. Nah, terus kemudian akan diakhiri pada Desember, kaleidoskop hukum dan memasuki pendidikan tinggi hukum di abad kedua. Jadi lumayan banyak sebenarnya. Banyak ya. Yang notariat juga buat 100 pembicara notaris, alumni. Terus kemudian yang alumni perangkatan, komunitas, buat juga silahkan, saya bilang. Artinya buatlah apa yang Anda bisa, gitu kan. Saya tidak ingin memaksakan satu warna harus begini. Ya, bahkan ada ide kemarin, ya ini sudah diterbangkan, wah selamat ulang tahun 100 tahun dari ketinggian 6.000 meter, terjun payung. Nah, katanya 6.000 kemarin. Nah, itu sudah ada yang store. Saya alumni 2000 sekian ini Bang. Tiba-tiba. Terus kemudian ada ide lagi nanti ada ucapan selamat dari jet tempur. Oh, silahkan saja, saya bilang gitu kan. Itu sudah ada yang bersedia. Artinya saya membuka diri, dan itu bukti dari kepedulian alumni terhadap alma maternya. Ya, syukurlah semua merespon dengan sangat baik, termasuk podcast 9. Nah, ini menjadi officially podcast untuk peringatan 100 tahun. Kita akan nanti undang lagi nih Bang Wila ya, alumni-alumni yang sangat membanggakan. Artinya membanggakan ini ya kondikte dia sebagai misalnya ASN, kondikte dia dalam satu isu, kondikte dia dalam mengelola karir sendiri sampai puncak. Nah, itu kan banyak contoh yang bisa kita undang. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini dan kita sampai Desember podcast kita akan buat untuk alumni-alumni. Oke, terima kasih Bung Parulian kehadirannya, dan kami menunggu kehadirannya di waktu-waktu yang akan datang, terutama dalam konteks 100 tahun Dies Natalis atau peringatan Fakultas Hukum, atau lebih khusus lagi perguruan tinggi hukum di Indonesia. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ya.
Demikian bincang-bincang kita dengan sobat kita, Pak Parulian Aritonang. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada saat ini. Dan dalam konteks menyambut 100 tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tadi sudah banyak dikemukakan berbagai hal yang terkait dengan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Terima kasih, dan sebelum saya akhiri, selalu saya katakan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Sampai jumpa lagi.